Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini ialah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita sering sekali menghadapi berbagai tantangan, kesulitan yang membuat kita menjadi takut atau gentar untuk menghadapi sebuah masalah baru. Atau mungkin saat ini, ada di antara kita yang menghadapi sebuah masalah, baik itu masalah kesehatan, keuangan, atau bahkan pekerjaan dan juga relasi kita dengan Tuhan. Yang hal itu membuat hati kita menjadi gundah, khawatir, dan terus kepikiran dengan hal-hal tersebut. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 ini, Tuhan telah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita semua. Maka dari itu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya membaginya menjadi beberapa poin penting. Poin yang pertama ialah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ayat ini dimulai dengan sebuah perintah yang positif dan juga tegas, di mana Tuhan tidak hanya meminta kita untuk tidak takut, tapi juga secara aktif menguatkan dan meneguhkan hati kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki peran yang sangat dalam untuk mengelola perasaan dan juga pikiran kita. Ketika takut itu datang, kita tidak boleh membiarkannya untuk menguasai hati dan pikiran kita. Sama seperti Daud yang menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Ketika dia menghadapi sebuah masalah, sebuah kesulitan di kota Ziklag, dia tetap berserah kepada Tuhan. Begitupun sebaliknya, Bapak, Ibu. Seharusnya kita memiliki sikap yang sama seperti Daud yang mau mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang menghampirinya. Maka dari itu juga perlu kita merenungkan firman Tuhan ini dengan terus-menerus mau berdoa kepadanya. Memang ketakutan dan kegentaran merupakan reaksi yang alami yang dirasakan oleh setiap manusia. Akan tetapi dengan iman kita kepada Tuhan harus lebih besar dari rasa takut, dari rasa cemas yang kita rasakan itu. Poin yang kedua ialah Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ini adalah sebuah janji yang begitu luar biasa. Dia tidak hanya menyuruh kita untuk kuat, akan tetapi Dia sendiri yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita perhatikan bahwa Tuhan akan terus berjalan menyertai kita. Ini menunjukkan bagaimana kehadirannya yang begitu aktif, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia terus-menerus ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Dia bukan Allah yang jauh, atau bahkan Allah yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Melainkan Dia Allah yang selalu dekat dan terlibat dalam setiap langkah atau bahkan perjalanan kehidupan kita. Dia berjanji untuk tidak membiarkan kita atau bahkan meninggalkan kita ketika berada dalam sebuah masalah, kesulitan hidup, bahkan apapun yang rintangan yang kita hadapi.
Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Dia akan terus-terus menuntun kita, bahkan menguatkan kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan kepada kita pada hari ini, mengingatkan kita kembali bahwa apapun yang akan kita alami hari ini, atau masalah apapun yang kita alami hari ini, atau tantangan yang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita, menopang kita dari apa yang telah kita hadapi, dari apa masalah yang kita lalui. Dia akan terus bersama-sama dengan kita untuk menuntun kita dalam menghadapi masalah tersebut. Dia tidak hanya juga memberikan kepada kita sebuah perintah untuk kuat menghadapi mereka, akan tetapi juga menyediakan kekuatannya sendiri untuk kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menanggapi kasih-Nya dan kesetiaannya dengan menguatkan hati kita di dalam Dia. Jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Sebab Tuhan akan selalu berjalan bersama kita, lebih besar dari segala tantangan yang kita hadapi. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah, Tuhan akan terus menopang kita, menuntun kita, sehingga kita bisa menghadapi masalah tersebut. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi penopang bagi kami untuk tidak takut dengan segala masalah tantangan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan berdoa juga kepadamu ya Bapa. Biarlah hari-hari berikutnya juga Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Salam kasih dari saya, Intan Sari Telambanua. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati.